Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Siang ini akan kita baca As-Syu'batus Sabi'ah wa Sittun, cabang iman yang ke-67, yaitu ikramul jar, menghormati tetangga. Islam seperti yang kita ketahui bersama adalah agama yang sangat memperhatikan tatanan sosial, mementingkan bagaimana hubungan antara setiap mukmin dengan mukmin lainnya, setiap muslim dengan muslim lainnya, bahkan dengan sesama umat manusia. Termasuk yang menjadi perhatian adalah bagaimana bersikap dengan tetangga. Tetangga itu kadang bukan siapa-siapa, tetapi dia orang yang paling pertama tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, tahu tentang apa yang semestinya mereka lakukan, tetangga lakukan untuk kita. Karena itulah tetangga itu sangat penting untuk kita jalin komunikasi hubungannya sebaik mungkin. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Ayat ini memerintahkan kita beribadah pada Allah dengan sebaik mungkin, tidak mensekutukannya, dan bersikap baik, berbuat baik kepada pada orang tua. Itu prioritas pertama. Orang tua kita harus melakukan atau membuat hubungan, memperlakukannya dengan ihsan, dengan sebaik mungkin. Yang kedua, wabidil kurba, dengan kerabat, orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, anak-anak orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Para ulama beda pendapat tentang al jari dzil qurba itu. Ada yang mengatakan al jari dzil qurba itu adalah al jar al mulasik, ya tetangga paling dekat siapapun, apakah dia kerabat atau bukan. Itu wal jari dzil qurba, kita wajib untuk bersikap dengan ihsan, dengan sebaik mungkin. Wal jaril junubi, dan tetangga yang bukan siapa-siapa, tetangga yang bukan kerabat. Wasahibi bil jambi, dan teman yang akrab. Sebagian ulama mengatakan as-sahibi bil jambi itu adalah ar-rafiq fis safar, teman kita yang sama-sama bepergian, teman kita yang sama-sama dalam bepergian. Wa ibnis sabil, dan anak ibnu sabil artinya orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membanggakan diri. Para bapak dan ibu, ayat ini memberikan arahan pada kita, memberikan perintah pada kita agar pertama tentu ibadah pada Allah, tidak mensekutukannya, dan kemudian berbuat ihsan,
Berbuat ihsan itu adalah bersikap sebaik mungkin untuk memuliakan, untuk memberikan haknya, dan jangan sampai menyakitinya. Beberapa pihak yang harus kita sikapi dengan ihsan adalah orang tua, kemudian tetangga tadi, anak yatim, anak miskin, dan sebagainya. Betapa tetangga itu adalah orang yang penting sekali kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Ada beberapa hadis juga yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi. Di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun yang ingin imannya benar kepada Allah dan hari akhir, maka dia seharusnya itu memuliakan tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangganya? Rasulullah juga menegaskan, khudh min jiwarika haqqahu. Penuhilah haknya, hak tetangga. Takun musliman fatakun musliman. Jika kau penuhi hak-hak tetangga, maka engkau akan menjadi muslim yang baik, atau mungkin diterjemahkan juga, maka kau akan menjadi orang yang selamat. Ada tafsiran dari Imam As-Suhaimi. Siapakah tetangga itu? Tetangga yang kita wajib memperlakukannya secara ihsan adalah orang-orang yang jarak antara rumah kita dengan tetangga-tetangga itu kurang lebih 40 rumah dari segala arah, ke depan, ke samping kiri, ke samping kanan, ke belakang. Mereka lah yang disebut sebagai al-jar. Mereka lah yang berhak untuk memperoleh perlakuan dengan baik dari kita semuanya. Dan Rasulullah SAW betapa pentingnya bersikap baik dalam tangga itu, sampai beliau juga bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarisahu. Jibril pernah menasihati aku, dan dia berkali-kali menasihati aku untuk bersikap baik dengan tetangga, sampai-sampai saking seringnya, saking sungguh-sungguhnya Jibril menasihati aku untuk bersikap baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan dijadikan ahli waris oleh siapapun yang jadi tetangga. Betapa Rasulullah SAW menekankan bertetangga dengan sebaik mungkin, karena tetanggalah orang yang pertama tahu tentang apa mungkin penderitaan kita, tahu tentang apa yang terjadi pada diri dan keluarga kita, dan tetanggalah orang yang mungkin paling gampang kita untuk meminta pertolongan dan saling tolong menolong sesamanya. Jangan sampai kayak beberapa cerita, saya kira ibu dan bapak pernah mendengarnya, ada orang yang tidak memperhatikan betapa pentingnya tetangga, sampai ia meninggal baru 1 minggu kemudian ia diketahui orang lain gitu. Itu sesuatu peristiwa yang saya kira tidak perlu terjadi bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah orang yang punya tetangga. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang memuliakan tetangga. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang tahu betul apa yang menjadi hak tetangga dan menjadi kewajiban dia. Jika kita baik terhadap tetangga, pastilah tetangga akan baik dengan kita. Dan jika kita bersikap tidak sebaik mungkin kepada tetangga, maka itu pun akan kita peroleh akibatnya. Karena itulah berbaik-baiklah kepada tetangga, karena itu pun menjadi ukuran kebaikan iman kita. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu tadi. Semoga Allah menuntun kita menjadi bagian dari anggota masyarakat dimanapun kita berada, dengan menjadi masyarakat sebaik-baiknya karena memuliakan tetangga, sehingga kita menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.